Kalau kalian masih jomblo, jangan khawatir. Khawatir saja tidak cukup. Harusnya kalian khawatir juga sedih. Selamat datang kembali di channel Suka Nonton. Kali ini kita akan membahas film drama romantis yang berjudul Love Rosie. Film yang rilis pada tahun 2014 ini menceritakan tentang kisah persahabatan antara seorang pria dan wanita yang sudah terjalin sejak masa kecil. Namun semakin dewasa dan tumbuhnya JBT, persahabatan ini berubah menjadi getaran cinta. Oke, seperti biasa siapkan dulu kopi roti nasi indomie seledri paci istri Budi Siti bertani di bawah matahari atau apapun itu agar lebih asyik nontonnya. Saya tidak akan mengingatkan lagi untuk subscribe channel ini karena kalian sudah dewasa. Oke, tanpa berlama-lama dan berkata-kata, mari ditonton dulu. Di awal film tampak seorang wanita bernama Rosie nggak suka sisiran sedang melamun mengingat akan persahabatannya dengan Alex yang sudah terjalin sejak kecil. Mereka selalu menghabiskan waktu bersama, mulai dari main pasar-pasaran, cerita horor, nonton globe yang ada lampunya, dan lain sebagainya. Hingga akhirnya lamunan Rosie tentang Alex pun dibuyarkan untuk memberikan sebuah pidato di hari bahagia ini. Padahal saat itu ia sedang sangat sedih sampai lupa sisiran. Kemudian scene beralih ke 12 tahun sebelumnya, di pesta ulang tahun Rosie ke-18. Di sana tampak Rosie mengadakan pesta ulang tahun bersama Alex dan teman-temannya. Mereka pun bersenang-senang dan minum ciu lokal. Hingga saat suasana di antara Alex dan Rosie menjadi panas, tiba-tiba Rosie pun pingsan. Keesokan harinya Rosie terbangun di rumahnya. Tak lama kemudian Alex datang ke rumah Rosie untuk menemuinya dan bertemu ibu Rosie. Ibu Rosie mengatakan, "Tole, anakku minum apa semalam kok baunya aneh?" Belum Alex menjawab, Rosie pun menjawab dari atas tangga, "Itu oplosan, Bu." Rosie lalu mengatakan jika dirinya sangat malu atas kejadian semalam karena sudah tepar di acaranya sendiri. Ketika mereka ngobrol, tak lama kemudian datang adik Rosie yang mengejek mereka berdua. "Cie, ayo mas, kendang." Sebagai sahabat, Alex mengatakan bahwa kejadian semalam adalah salah dirinya. Ia sudah membawa pengaruh buruk pada Rosie. Selain itu, Alex curhat jika gebetannya yang bernama Bethany sudah memberikan sinyal kepadanya. Hal itu membuat Rosie ikut senang. Kemudian scene beralih pada Rosie dan Alex yang sedang pergi ke pantai Parangkusumo bersama teman-temannya. Saat sedang bermain dengan Alex, Rosie sempat diajak bicara dengan teman prianya yang bernama Greg. Rosie mengatakan bahwa Greg mengajak dirinya ke acara dansa. Namun Rosie berkata jika ia akan tetap pergi dengan Alex. Namun tak lama kemudian datang Bethany menyapa dan berbicara sesuatu. Alex lalu mengatakan kepada Rosie bahwa Bethany ingin Alex mengajak ke pesta dansa nanti. Mendengar hal itu, Rosie lalu menyuruh Alex untuk pergi saja dengan Bethany dan tak perlu mengkhawatirkan dirinya karena ada Greg yang akan menemaninya. Mendengar itu, Alex langsung pergi menghampiri Bethany untuk mengiyakan ajakan Bethany ke pesta dansa. Keesokan harinya nampak para siswa sedang di lab komputer. Melalui pesan chat, Alex mengatakan pada Rosie bahwa ia sudah tidak berjaka lagi. Lalu Rosie menanyakan kepada Alex siapa perempuan yang tak beruntung itu, dan Alex menjawab jika perempuan itu adalah Bethany. Singkat cerita, acara dansa pun tiba. Alex yang rumahnya dekat dengan Rosie meminta tolong untuk memakai dasi. Caper sok manja Alex ini biar kayak di film-film lur. Setelah persiapan selesai, mereka pun akhirnya pergi ke acara tersebut. Sesampainya di sana, Greg langsung menjemput Rosie. Sepanjang acara, Alex berdansa dengan Bethany sedangkan Rosie berdansa dengan Greg. Meskipun demikian, mereka saling memantau satu sama lain dengan pandangan cemburu yang tidak mereka sadari. Namun di tengah pesta dansa tersebut, diam-diam Rosie dan Greg menyewa sebuah kamar. Di sana nampak Greg kesulitan dalam memasangkan alat pelindung untuk gundalanya karena ukuran gundalanya yang sangat kecil, jadi nggak bisa rapet lur. Setelah berhasil, mereka pun asyik kumpul buffalo.
Singkat cerita, nyup-nyupnya pun selesai karena memang kemampuan Greg sangat singkat. Rossi lalu menanyakan kemana alat pelindung itu. Setelah dicari, ternyata alat itu tertinggal di dalamnya. Dengan panik, Rossi pun berusaha untuk mengeluarkan barang tersebut menggunakan pingset. Karena tidak berhasil, ia pun secepatnya keluar sambil meminta bantuan Alex. Namun karena Rossi menggunakan bahasa istilah, Alex tidak mengerti dengan apa yang Rossi katakan. Dan akhirnya Rossi terpaksa mengatakan hal tersebut secara terang-terangan hingga membuat orang yang bersamanya melirik. Setelah bertemu dengan Alex, Rossi pun dilarikan ke rumah sakit. Tapi sayangnya dokter yang bertugas saat itu adalah seorang pria. Dan hal itu membuat Rossi menjadi malu-malu merinding. Singkat cerita, Alex pun mengantarkan Rossi pulang ke rumahnya. Di sana Alex mengajak Rossi untuk pergi ke Boston. Selain itu, Alex pun mengatakan bahwa ia akan mendaftarkan juga ke Harvard dan memberitahu jika Boston College adalah fakultas manajemen hotel yang bagus. Aslinya Alex pingin bareng satu kota ini lur. Keesokan paginya Rossi memberitahu orang tuanya tentang rencananya sekolah. Tapi sayangnya ibu Rossi kurang setuju karena khawatir jika Rossi harus pergi jauh karena belum bisa nyuci dan masak sendiri. Akan tetapi berbeda dengan ayah Rossi yang bekerja di hotel. Mendengar hal tersebut, ayahnya sangat setuju dengan keputusan Rossi. Singkat cerita, setelah beberapa waktu Rossi mendapatkan surat dari Boston College yang mengatakan bahwa dirinya lolos masuk ke kampus tersebut. Rossi yang sangat senang pun langsung berlari ke rumah Alex untuk memberitahu kabar baik tersebut. Sesampainya di sana, Rossi bertemu kakaknya Alex yang wajahnya sangat menjengkelkan, memberitahu bahwa Alex sedang sibuk menanam ubi jalar. Namun saat ia sedang menunggu, tiba-tiba terdengar suara orang kawin kayak kebo dari arah kamar Alex. Mendengar hal itu, tiba-tiba perut Rossi mual dan muntah. Rossi yang mengetahui hal tersebut lalu memutuskan untuk pulang. Saat perjalanan pulang, ia pun mampir ke sebuah apotek. Seorang petugas yang bernama Ruby lalu menanyakan beberapa hal tentang keluhan yang dialami Rossi. Setelah mengetahui semua itu, ia pun lalu memberikan sebuah tes pack kepadanya. Awalnya Rossi sempat menolak, namun akhirnya ia pun melakukan tes tersebut dan alhamdulillah hasilnya positif. Rossi yang panik lalu mencoba untuk menghubungi Alex. Kenapa Alex yang dihubungi ya lur? Tapi sayangnya Alex sedang bersama orang tuanya Bethany membicarakan ikan cupang. Hingga keesokan harinya mereka berdua pun bertemu. Di sana Alex mengatakan jika ia berhasil masuk ke Harvard. Mendengar hal itu, Rossi menanggapinya dengan senang. Namun saat Alex menanyakan tentang sekolah Rossi, ia pun mengatakan jika dirinya belum mendapatkan kabar dari Boston College. Yang awalnya Rossi ingin ngasih tahu Alex kalau ia diterima jadi bubra karena ia hamil lur. Kemudian Alex mengatakan jika ia akan pergi dalam 3 hari ke depan dan mengajak Rossi untuk ikut dengannya ke OU. Agak-agak nakal ini Alex. Di sana Rossi menolak dengan alasan dia takut kalau hamil. Padahal sudah hamil. Lagi pula ia ada keperluan pribadi dan akan menyusulnya nanti. Scene lalu beralih pada keberangkatan Alex. Di sana nampak Rossi mengantarkan Alex ke bandara. Sebelum pergi, Alex memberikan sebuah hadiah untuk Rossi sebagai pengingat persahabatan mereka. Setelah mengucapkan salam perpisahan, nampak mereka yang ingin berciuman, tapi sayangnya mereka sama-sama mengurungkan niatnya. Setelah berpisah dengan Alex, Rossi pun menjadi sangat sedih sampai diare. Sepulang dari sana, Rossi kembali ke apotek untuk curhat kepada Ruby. Di sana Rossi sangat kebingungan dan tidak tahu apa yang ia harus lakukan dengan kehamilannya. Kemudian Ruby pun menyarankan agar Rossi membiarkan anaknya untuk diadopsikan ke orang saat lahir nanti. Rossi pun setuju. Ia mengatakan jika dengan begitu ia masih bisa melanjutkan semua mimpinya dan ia pun tidak perlu memberitahu Alex bahwa dirinya sudah mempunyai anak. Singkat cerita, Rossi pun terus menjaga kehamilannya. Untungnya keluarga Rossi nampak menerima semua keputusan Rossi dan turut menjaga bayi dalam kandungan Rossi. Setelah beberapa waktu berlalu, Rossi pun akhirnya akan melahirkan. Di sana nampak semua keluarganya sangat heboh dengan bantuan seorang bidan dan wakil petugas sosial.
Akhirnya Rosie berhasil menyelamatkan bayinya dengan selamat. Setelah kehebohan itu, sang bidan pun menanyakan apakah Rosie ingin menggendong bayinya atau langsung dibawa oleh petugas. Saat Rosie menggendong dan melihat wajah bayinya, ia pun tak tega lalu memutuskan untuk membesarkan bayi perempuannya yang diberi nama Katie. Setelah melahirkan, Rosie pun merawat bayinya dengan dukungan dari keluarganya. Di tengah kesibukannya dalam merawat anaknya, ia tidak menyerah dalam mengejar impiannya. Kemudian Rosie yang sedang di luar bersama anaknya lalu bertemu dengan Bethany. Awalnya Rosie sempat kabur, namun saat ketahuan Rosie pun bilang jika ia sedang bekerja sebagai pengasuh bayi. Hingga suatu hari Rosie sedang merapikan baju anaknya, lalu kedatangan seseorang yang ternyata adalah Alex. Rosie yang panik langsung menyembunyikan semua perlengkapan bayinya. Namun ternyata Alex sudah mengetahui semuanya karena diberitahu oleh Bethany. Akhirnya Rosie pun mengajak Alex bertemu dengan putrinya. Di sana Alex menanyakan di mana Greg. Rosie lalu menjawab bahwa Greg tiba-tiba hilang ingatan tepat saat dia tahu kondisi Rosie. Mendengar hal itu, Alex pun menawarkan diri untuk menjadi wali dari Katie, dan hal itu disetujui oleh Rosie. Setelah beberapa waktu bersama dengan berat hati, Alex pun harus kembali ke Boston dan melanjutkan hidupnya. Scene lalu beralih pada Alex yang ada di sebuah bar. Di sana nampak Alex yang sedang kacau dihampiri oleh seorang pria yang bernama Bill. Kemudian Bill mengenalkan kakaknya yang bernama Shelly pada Alex. Seiring berjalannya waktu, Alex dan Rosie pun terus menjalankan kehidupan mereka masing-masing. Dan nampak Katie yang sudah semakin besar. Alex selaku wali dari Katie selalu menghubunginya. Meskipun saat ini Alex sudah menjalin hubungan dengan Shelly, di sana nampak Shelly yang sangat menyambut dan menerima mereka. Hingga 5 tahun kemudian, nampak Rosie dan Ruby bekerja sama di sebuah hotel. Saat sedang membersihkan kamar, Rosie melihat Bethany yang sekarang sudah menjadi model di sebuah majalah Playboy. Tak terima akan hal itu, Rosie pun membuang dan menginjak-injak majalah tersebut. Scene lalu beralih pada Katie yang sekarang akan berangkat sekolah, malah memergoki Rosie yang sedang main tilang-tilangan dengan Pak Polisi. Akibat kebodohannya, Rosie pun harus mengantarkan Katie ke sekolah dengan tangan yang masih diborgol. Di sisi lain tampak Alex sedang bertengkar dengan Shelly. Sementara di tempat lain, Rosie yang sedang bermain dengan Katie mendapatkan sebuah pesan dari Alex yang meminta Rosie untuk berkunjung ke tempatnya. Singkat cerita, Rosie pun pergi diantar oleh Ruby ke bandara. Sesampainya di sana, Rosie pun langsung disambut oleh Alex dengan digendong. Alex pun langsung mengajak Rosie ke sebuah pesta dan mereka pun bersenang-senang. Setelah menghabiskan waktu bersama, mereka pun pergi berjalan-jalan hingga sampai di sebuah taman. Di sana mereka saling bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Setelah itu, Rosie pun sempat memberikan kode untuk berciuman. Tapi Alex malah menolaknya karena melihat cabai di gigi Rosie. Lalu ia mengajak Rosie untuk ke rumahnya. Saat malam harinya mereka berempat makan malam bersama. Di sana Shelly pun mengatakan bahwa dirinya sedang hamil. Hal itu membuat Rosie menjadi terkejut. Setelah itu mereka pun pergi ke sebuah pameran, tetapi Rosie yang kecewa dengan Alex lalu pergi meninggalkannya. Setelah bertengkar cukup hebat, Rosie pun pulang. Suatu hari pada saat Rosie sedang bekerja, tiba-tiba Greg datang dan meminta maaf atas semua kesalahannya. Setelah berdebat cukup berat, akhirnya Rosie bersedia mengajak Greg menemui Katie dengan syarat bersikap baik dan memberikan sepatu pink yang paling mahal. Singkat cerita, Rosie, Greg, dan Katie bisa menghabiskan waktu bersama sebagai keluarga yang utuh. Hingga suatu hari, Rosie yang melihat dada Greg menjadi nafsu dan kembali melakukan perzinahan. Setelah semua kejadian itu, akhirnya Rosie memutuskan untuk menikah dengan Greg. Rosie dan Greg pun memutuskan untuk memulai hidup yang baru.
Di sana nampak Katie memiliki sahabat pria yang bernama Toby, seperti halnya Rosie dan Alex. Di sisi lain, Alex memutuskan untuk meninggalkan Sally. Hingga suatu hari Rosie menelpon Sally untuk menanyakan kabar Alex. Tapi di sana ia malah mendapati jika Alex sudah putus dengan Sally di hari pernikahan Rosie. Namun telepon itu pun harus berhenti karena air ketuban Sally yang sudah pecah. Hingga 5 tahun kemudian, nampak Katie masih bersahabat dengan Toby. Scene lalu beralih pada Rosie yang sedang bekerja. Tiba-tiba Bethany datang sebagai tamu. Bethany lalu mengatakan bahwa dirinya akan terbang ke Boston. Mendengar hal itu, Rosie pun menyarankan pada Bethany untuk menemui Alex. Setelah itu nampak Rosie yang sedang di rumah mendapatkan telepon dari ibunya dan mengatakan bahwa ayahnya meninggal. Di hari pemakaman ayahnya, Rosie menemukan boneka dan sebuah pesan dari Alex. Melihat Rosie yang sedih, Alex mencoba untuk menenangkannya. Namun tak lama kemudian, Greg pun datang mengajak Rosie untuk pergi. Setelah itu nampak Alex menulis surat cinta pada Rosie. Namun saat surat itu datang, surat itu malah dibaca dan disembunyikan oleh Greg. Lalu scene beralih pada Rosie yang baru datang bekerja. Di sana Ruby mengatakan jika ada pesanan atas nama Greg di kamar pengantin untuk akhir minggu ini. Hal itu membuat Rosie senang, tapi saat Rosie menelpon Greg malah menyuruh Rosie dan Katie untuk pergi ke rumah ibunya. Rosie yang curiga pun meminta Ruby untuk mengecek kembali pesanannya. Dan ternyata Greg baru saja check-in berdua di kamar tersebut. Rosie yang mengetahui hal itu langsung mendatangi Greg yang sedang berselingkuh pun langsung dihajar oleh Rosie dan langsung pergi meninggalkannya. Sesampainya di rumah, Rosie langsung bergemas dan menemukan surat cinta Alex yang disembunyikan oleh Greg. Setelah itu Rosie pun mencoba untuk menghubungi Alex. Tapi sayangnya malah Bethany yang mengangkat telepon tersebut. Saat video call Alex, Bethany pun mengatakan jika mereka akan segera menikah dan meminta Rosie untuk hadir sebagai pendamping. Singkat cerita, Rosie, Ruby, dan Katie pun pergi ke Boston untuk menghadiri pernikahan Alex. Namun sayangnya pernikahan itu sudah selesai. Kemudian nampaklah adegan di awal film di mana Rosie menyampaikan bahwa dirinya mencintai dan menyayangi Alex sebagai sahabat. Setelah itu pesta pun dimulai. Di saat yang lain bersenang-senang, Rosie malah menangis di pojokan. Di sisi lain nampak Katie yang sedang berdansa dicium oleh Toby. Kecil-kecil udah kelihatan ini nafsu Toby. Dan hal itu membuat Katie kabur malulur, lalu dikejar oleh Rosie dan Alex. Dan hal itu mengingatkan mereka akan semua yang sudah terjadi di antara mereka. Keesokan harinya, Alex, Bethany pergi mengantar Rosie dan yang lainnya ke bandara untuk pulang. Setelah itu Rosie pun memulai hidup barunya dengan membuka sebuah hotel untuk mewujudkan mimpinya dan mimpi ayahnya. Setelah itu nampak seorang tamu datang ke hotelnya. Dan ternyata pria itu adalah pria yang waktu itu satu lift dengannya. Nggak penting, tapi yang penting adalah tak lama kemudian Alex pun datang ke hotel Rosie. Awalnya Rosie mengira jika Alex datang bersama Bethany. Namun ternyata Alex sudah berpisah dengan Bethany. Pernikahan singkat macam apa ini? Setelah itu Rosie pun mengantarkan Alex ke kamarnya. Sesampainya di kamar, mereka pun akhirnya menyadari jika ternyata selama ini mereka saling mencintai. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan kepada seluruh umat di dunia. Sampai jumpa kembali di film-film berikutnya. Suka nonton, suka banget lur.